Baik, bisa kita mulai teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang deadlock. Sebelum memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rambo Ayu Aryani dengan nomor NIM 006. Kita masuk pada pengertian deadlock. Nah, sistem multiprogramming dapat dikatakan deadlock apabila proses tersebut menunggu kejadian yang tidak akan pernah terjadi. Jadi deadlock itu terjadi ketika proses-proses mengakses secara eksklusif sumber daya. Oke, teman-teman bisa lihat contoh ini yang saya tanda di kursor. Ini ada contoh ilustrasi deadlock dalam kehidupan. Ini ada jalan raya, terus kemudian ada mobil. Nah, mobil yang melaju dari arah kiri ke kanan tidak bisa melaju karena ada mobil yang akan melaju dari atas ke bawah. Kemudian demikian juga mobil yang ini. Jadi mobil A, ini kita ibaratkan sebagai mobil A ya, tidak bisa melaju karena ada mobil B. Mobil B tidak bisa melaju karena ada mobil C. Dan mobil C juga tidak bisa melaju karena ada mobil D. Mobil D tidak bisa melaju karena ada mobil A. Oke. Jadi di antara semua mobil ini saling tunggu-menunggu. Nah, seperti itulah deadlock. Contoh yang kedua yaitu ada proses 1 dan proses 2. Di sini proses 2 itu menggunakan sumber daya 2. Sedangkan proses 1 ini menggunakan sumber daya 1. Ya. Kemudian proses 2 ini juga menunggu sumber daya dari proses 1. Dan proses 1 juga menunggu sumber daya dari proses 2. Nah, inilah termasuk rantai lingkaran terjadinya deadlock. Akhirnya saling tunggu-menunggu. Lanjut, untuk materi yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama tentang model deadlock, yang kedua tentang syarat deadlock, 3 metode mengatasi deadlock, 4 strategi pencegahan deadlock, 5 strategi penghindaran deadlock, 6 algoritma penyebar, 7 implementasi algoritma penghindaran deadlock, dan yang terakhir yaitu ada latihan soal. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama teman-teman. Yang pertama ada model deadlock. Nah, urutan kejadian deadlock ini ada 3. Yang pertama ada request. Request itu meminta pelayanan sumber daya. Setelah kita meminta pelayanan sumber daya, yang kedua ada use. Use itu memakai sumber daya. Dan yang terakhir ada release. Release itu melepaskan pemakaian sumber daya. Adapun model dari deadlock itu sendiri, yang pertama, terjadi deadlock apabila terdapat ketiga kondisi itu. Tetapi adanya ketiga kondisi itu belum berarti terjadi deadlock. Jadi, deadlock itu terjadi apabila terdapat ketiga kondisi ini dari request, use, dan release. Tetapi, meskipun dengan adanya tiga kondisi ini, itu belum bisa dikatakan bahwa akan terjadi deadlock. Yang kedua yaitu deadlock benar-benar terjadi bila syarat keempat terpenuhi. Yang ketiga, kondisi keempat merupakan keharusan bagi terjadinya deadlock. Dan yang terakhir yaitu deadlock bisa terjadi pada saat proses akan mengakses objek seperti file, device, dan lain-lain secara tidak semestinya objek tersebut dinamakan resource. Nah, ini ada contoh gambarnya. Untuk gambar pertama, misalkan terdapat dua proses, yaitu proses 0 dan proses 1. Nah, model yang proses 0 ini meminta sumber daya dari R0. Yang kedua yaitu model sumber daya R1 dialokasikan ke proses B1.
Ini ada R1, sumber dayanya dialihkan ke proses 1. Nah, skenario seperti ini. Terjadi deadlock apabila P0, proses 0 ini mendapatkan sumber daya dari R0. Kemudian P1 mendapatkan sumber daya dari R1. Kemudian P0 ini juga membutuhkan sumber daya dari R1, sedangkan R1 ini sudah dialokasikan pada P1. Nah, akhirnya terjadilah proses saling tunggu-menunggu tanpa adanya suatu kepastian. Nah, inilah yang dinamakan deadlock, rantai deadlock. Selanjutnya, kita akan membahas tentang syarat deadlock. Nah, menurut Kaufman, EJ, JRM, JLP, dan A. Stefani dalam sistem deadlock menyatakan 4 syarat bagi terjadinya deadlock. Yang pertama yaitu mutual exclusion condition. Jadi, pada setiap sumber daya saat itu diberikan pada tepat satu proses. Jadi, pada satu sumber daya diberikan pada satu sistem proses, seperti gambar di atas tadi. P0 dialokasikan kepada R0 dialokasikan kepada P0. Kemudian yang kedua ada kondisi genggam dan tunggu atau hold and wait condition. Proses yang sedang menggenggam sumber daya menunggu sumber daya baru. Jadi proses 0 itu sudah ada sumber daya dari R1. Tetapi proses 0 ini juga membutuhkan sumber daya R2 yang sedang dialokasikan pada P1. Nah, jadi akhirnya saling menunggu. Yang ketiga ada kondisi non-preemptive. Sumber daya yang sebelumnya diberikan tidak dapat diambil paksa oleh proses itu. Nah, kondisi ini ketika sumber daya R1 itu telah dialokasikan pada P0 dan tidak bisa dialokasikan paksa atau diambil paksa oleh P1. Dan yang keempat yaitu kondisi menunggu secara sirkular, yaitu harus terdapat rantai sirkular dari dua proses atau lebih, masing-masing menunggu sumber daya yang digenggam oleh anggota berikutnya pada rantai itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode mengatasi deadlock. Yang pertama yaitu menggunakan metode pencegahan terjadinya deadlock. Nah, metode ini berkaitan dengan pengkondisian sistem agar dapat hilang kemungkinan terjadinya deadlock. Nah, metode ini juga paling banyak dipakai, tetapi sering menghasilkan situasi sumber daya yang buruk. Jadi, mencegah bagaimana agar tidak terjadi deadlock dengan cara pengkondisian sistem. Yang kedua yaitu ada metode penghindaran terjadinya deadlock. Nah, tujuan metode ini untuk menghindarkan kondisi-kondisi yang menimbulkan deadlock agar memperoleh utilisasi sumber daya lebih baik. Untuk yang ketiga yaitu metode-metode untuk deteksi dan pemulihan dari deadlock. Nah, untuk metode deteksi ini digunakan pada sistem yang mengizinkan terjadinya deadlock. Ada tujuannya yaitu menentukan apakah telah terjadi deadlock dan menemukan secara presisi proses-proses dan sumber daya yang terlibat deadlock. Metode pemulihan dari deadlock digunakan untuk menghilangkan deadlock dari sistem sehingga beroperasi kembali bebas dari deadlock. Yang keempat yaitu strategi pencegahan deadlock. Bagaimana caranya agar tidak terjadi deadlock? Yang pertama yaitu setiap proses harus meminta semua sumber daya yang diperlukan sekaligus dan tidak berlanjut sampai semua diberikan. Nah, jadi setiap proses itu harus meminta sumber daya yang diperlukan semua, harus diminta semua dan tidak berlanjut sampai semua diberikan. Yang kedua, jika proses telah sedang memegang sumber daya tertentu,
Untuk permintaan berikutnya, proses harus melepas dulu sumber daya yang dipegang. Jadi proses A itu harus memegang satu sumber daya tertentu. Adapun untuk melakukan proses berikutnya, sumber daya yang dipegang itu harus dilepas terlebih dahulu. Lalu yang ketiga yaitu memberi pengurutan linear terhadap tipe sumber daya pada semua proses. Yaitu ketika proses telah dialokasikan suatu tipe sumber daya, proses hanya boleh meminta pada saat berikutnya, yaitu meminta sumber daya tipe pada urutan yang berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi penghindaran deadlock. Strategi ini biasanya diimplementasikan dengan mengalokasikan sumber daya, memeriksa dan pemberian akses ke pemerintahan. Jika pemberian akses sumber daya tidak mungkin menuju deadlock, maka sumber daya dapat diberikan ke permintaan anggota. Tetapi jika menuju deadlock, proses yang meminta disuspend sampai suatu permintaannya aman atau safe. Untuk mengevaluasi analysis begitu, penghindaran deadlock mengharuskan semua proses menyatakan jumlah kebutuhan sumber daya maksimum sebelum eksekusi. Untuk penghindaran deadlock diperlukan pengertian mengenai state selamat atau safe state dan state tidak selamat atau unsafe state. Yang keenam yaitu algoritma. Algoritma ini dikembangkan oleh Joe Dijkstra untuk mencegah terjadinya deadlock. Untuk kelemahannya yaitu yang pertama, prosesnya jarang mengetahui di awal proses jumlah sumber daya yang akan diperlukan. Yang kedua, jumlah proses ini tidak tetap dan berubah secara dinamis, beragam, begitu pemakai berlogin dan log-on. Yang ketiga, sumber daya yang dihitung sebagai tersedia dapat saja tiba-tiba dicopot sehingga sebenarnya jadi tidak tersedia. Yang keempat, algoritma menghendaki memberikan semua permintaan selama waktu yang berminggu. Yang terakhir yaitu algoritma lain proses mengembalikan sumber daya setelah suatu waktu yang masuk ke pembahasan keenam yaitu implementasi algoritma. Yang pertama yaitu menggunakan algoritma safety. Nah, algoritma safety ini adalah algoritma untuk mencari apakah sistem dalam keadaan safe atau unsafe dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada work dan finish, yaitu adalah vektor dengan tanda inisialisasi work itu sama dengan available dan finish sama dengan fail. Untuk I sama dengan 1, 2, sampai N. Yang kedua yaitu carilah I. Demikian hingga A finish sama dengan false, finish kurang dari sama dengan work. Yang ketiga work sama dengan work plus allocation. Finish sama dengan true, reduce, and jika finish itu untuk semua I, maka itu akan ada. Yang kedua yaitu algoritma reverse request. Misalkan request I adalah vektor request proses I. Jika request I sama dengan K, maka proses I ingin agar K segera ada untuk dikaji. Jika resource diminta oleh PJ, maka akan terjadi satu. Jika request I kurang dari sama dengan I ke langkah 2. Jika tidak, maka akan terjadi kesalahan yaitu proses berada di luar wilayah. 2. Jika request I kurang dari sama dengan available, ke langkah 3. Jika tidak, I harus menunggu karena resource tidak tersedia. Jika modifikasi available sama dengan available dikurangi request I, allocation I sama dengan allocation I plus request I, need I sama dengan I plus request I. Kemudian kita masuk ke latihan soal. Jadi contoh soalnya yaitu misalkan diketahui ada 5 proses yaitu P0, P1, P2, P3, dan P4. Ada 3 tipe resource yaitu A, B, dan C yang masing-masing berjumlah 10, 5, dan 7. Untuk P0 bisa kita lihat ada apa? P0, 0, 1, 0, P1, 2, 0, P2, 3, 0, 2, P3, 2, 1, 1, P4, 0, 0, 2.
Untuk algoritma safety pada bentuk algoritma, jika need kurang dari sama dengan available, maka akan dieksekusi oleh proses, yaitu dengan menambahkan available baru dengan rumus available yang awal ditambah dengan allocation. Nah, jika tidak, maka tidak akan dieksekusi. Silakan kembali. Oke, kita coba mengerjakan ini ya. Ini untuk allocation dan max ini sudah diketahui. Untuk need, rumus need itu max maksimal atau maksimum dikurangi allocation. Kita lihat dulu untuk yang A. A ini ada 0, 2, 3, 2, 0. Kalau dijumlah 3 tambah 2 tambah 2 itu ada 7. Sedangkan masing-masing itu untuk yang A berjumlah 10, maka kurang 3. Jadi 3 ini ditulis pada angka. Oke. Kemudian yang B, untuk yang B ini maksimumnya 5. Sedangkan di B yang tertera di dalam tabel ini ada angka 1 dan 1, berarti 2. Kurang berapa? Kurang 3. Jadi untuk B-nya juga. Untuk yang C itu ada nilai 7. Sedangkan di B itu ada 0, 2, 1, 2, 2, 1 tambah 2, 2 tambah 1, 5, 2 berapa? Berarti 5. Berarti kurang berapa? Kurang 2. Berarti available-nya diketahui 3, 3, dan 2. Oke. Kita masuk ke need dulu ya teman-teman. Untuk need itu max dikurangi allocation. Oke. Untuk P0 maksimalnya 75 mega dikurangi 010, berarti menjadi 743. Oke, benar ya. Kemudian selanjutnya yaitu P1. P1 untuk maksnya ada 902. Adapun allocation-nya 200. Jadi kita kurangi 202 dikurangi 200 yaitu 7 2. Tetapi 322. Oke, kita kurangi ya. 322 kita kurangi dengan 200. Jadi menjadi 122. Oke, benar ya teman-teman. Dan selanjutnya yaitu P2. Kita lihat untuk maksnya yaitu 902 kita kurangi menjadi 600. Oke, benar ya. Selanjutnya yaitu P3. Selanjutnya kita akan mengerjakan satu demi satu availability. If available bersama kan 3, 3, 2. Kemudian kita berpacu pada algoritma safety pada bentuk algoritma ini. Jika need kurang dari sama dengan, maka available. Jika need kurang dari available, jika need kurang dari sama dengan available, maka bisa diproses. Oke, kita ke P0 dulu ya teman-teman. Jika need-nya itu 743 kurang dari available, nah berarti tidak bisa diproses karena need lebih besar dari available. Oke. Kita lanjut ke P1 teman-teman. Untuk P1 eh, ada need-nya 122. Need apakah kurang dari available? Jawabannya iya. Berarti ini bisa diproses. Kemudian untuk menambahkan
available yang baru, yaitu dengan cara menambahkan available yang awal ditambah dengan alokasi yang telah dijalankan. Berarti available ditambah P1, 327 ditambah 200, jadi 332, maaf, 332 ditambah 200, berarti menjadi 532, jadi 532. Selanjutnya kita menuju ke P2. Apakah P2 ini netnya lebih kecil sama dengan available? Jawabannya tidak, berarti P2 ini tidak bisa diproses. Kita lanjut ke P3. P3 011. Apakah lebih kecil dari available? Jawabannya iya, berarti bisa diproses. Ingat ya bagaimana cara menambahkan available yang baru, yaitu dengan cara menambahkan available yang telah tertulis di atas ini dengan allocation. Jadi ketiga ya, berarti 532 ditambah 211. Jadi berapa teman-teman? Jadi 743. Kita masuk ke P4 ya. P4 untuk unitnya yaitu 43. Apakah lebih kecil dari available 743? Jawabannya tadi kecil bisa diproses. Caranya available 743 ditambah dengan 002 menjadi 745. Kita masuk lagi ke P0. P0 untuk unitnya yaitu 743. Apakah lebih kecil dari 745? Jawabannya iya. Berarti bisa di-execute ya teman-teman. 743, oh salah. 745 ini ditambah dengan allocation. 745 ditambah 010 jadi 755. Tadi yang belum ke-execute yaitu P2. Jadi kita langsung menuju ke nitnya P2. Apakah nitnya P2 ini lebih kecil daripada available terakhir? Jawabannya iya, berarti P2 ini kita tidak. Yaitu 755. Untuk available baru 755 ditambah 9%. Di available itu menjadi 1%. Urutan eksekusi proses itu dimulai dari P1, kemudian P3, P4, P0, kembali lagi ke P2. Nah, ini dinamakan sebagai safety proses, proses yang aman, karena semua proses itu bisa dieksekusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.